Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar ya untuk hari ini. Nah, karena ini pertama kalinya kita bertatap muka, jadi saya perkenalkan, nama saya Kilvi Suci Rahmawati. Nah, selama kalian kelas 11, saya yang akan ngajar kalian mapel matematika peminatan. Jadi kita akan belajar matematika peminatan untuk sementara ini secara online ya. Untuk kelas 11 ini akan ada beberapa bab tentang matematika peminatan. Untuk semester ini hanya akan membahas tentang trigonometri. Jadi trigonometri ini kan sudah pernah diajarkan di kelas 10 ya. Sekarang di kelas 11 diulas kembali. Jadi pasti kalian sudah paham. Saya tinggal mengulang kembali. Oke, langsung saja kita ke materi trigonometri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang persamaan trigonometri. Jadi untuk materi yang pertama ini nanti tentang persamaan trigonometri. Sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometri, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang nilai sudut pada trigonometri. Mohon maaf ya tulisannya memang jelek seperti ini. Langsung saja kita buat tabelnya biar semakin memudahkan kita ya. Mungkin sudah ada yang pernah tahu di kelas 10 tabel nilai trigonometri dari 0 sampai 90. Jadi ada 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, kemudian berapa ya? 90 derajat. Nah, ini tabel trigonometri untuk angka yang nilainya 0 sampai 90. Nah, di sini ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Untuk sin 0 itu nilainya 0. Kemudian sin 30 sebenarnya kita bisa pakai 5 jari kita ya. 5 jari kita ini kita umpamakan gimana ya, sebentar. Kita pakai 5 jari kita ya. Ini misalkan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi angkanya ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau sin itu geraknya dari kelingking, kalau cos geraknya dari jempol. Jadi sin 0 itu 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Jadi ini tadi nilai angkanya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian kalau cos ini lawannya. Jadi kita mulai dari jempol. Cos 0 berarti 1. Cos 30 itu setengah. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 itu malah 0. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel. Jadi sin 0 itu 0. Sin 30 tadi setengah, kemudian sin 45 setengah akar 2, kemudian sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, cos ini kebalikannya, dimulai dari jempol. Cos 0 itu 1. Cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 itu 0. Nah, untuk tan itu rumusnya kan sin alfa per cos alfa. Jadi kalau tan 0 ya, berarti kan sin 0 per cos 0. 0 bagi 1 hasilnya 0. Kemudian yang tan 30 setengah bagi setengah akar 3 hasilnya 1 per 3 akar 3. Kemudian tan 45 setengah akar 2 bagi setengah akar 2 karena sama hasilnya 1. Kemudian tan 60 setengah akar 3 bagi setengah hasilnya akar 3.
3. Kemudian tan 90 1 bagi 0 hasilnya tak terhingga. Nah, berikut untuk nilai trigonometri dari 0 sampai 90. Kita lanjut ketika nilainya di atas 90. Kita buat dulu sebuah lingkaran. Jadi, buat lingkaran, maaf ya ini penceng-penceng seperti ini. Nah, kita anggap daerah ini sebagai kuadran 1. Kemudian yang ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu sudutnya 0 sampai 90 derajat. Kalau kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 270 derajat, kalau kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, di masing-masing kuadran ini ada aturan. Kalau kuadran 1 itu semuanya boleh positif. Semua positif itu maksudnya ketika di kuadran 1 ya, di kuadran 1 itu sin, cos, tannya itu positif semua. Makanya di situ semua positif. Kemudian untuk kuadran 2 itu yang boleh positif hanya sin. Nah, jadi di kuadran 2, nah itu yang positif hanya sin. Untuk cos sama tan itu nanti negatif. Kemudian kuadran 3 kita buat tannya positif, bukan dibuat ya karena memang sudah aturan ya. Jadi kuadran 3 itu tannya positif, berarti sin sama cosnya nanti negatif seperti ini. Kok usah negatif 1, negatif. Kemudian untuk kuadran 4 itu yang positif cosnya. Jadi untuk aturan kuadran 4 itu cos positif, sin negatif, tan juga negatif. Nah, kalau kalian bingung kira-kira ini kok ada yang positif, negatif dan sebagainya, kita buat singkatan saja. Singkatannya untuk mudah menghafalkan ya, semua sindikat tangannya kosong. Nah, semua sindikat tangannya kosong, maksudnya semua kalau di kuadran 1 itu semua positif. Sindikat berarti di kuadran 2 sinnya saja yang positif, tangannya berarti tan di kuadran 3 itu positif, kemudian kosong maksudnya cos di kuadran 4 itu positif. Semua sindikat tangannya kosong. Itu rumusnya ya, untuk tahu yang mana yang positif negatif. Selanjutnya kita ke rumus di masing-masing kuadran. Untuk kuadran 2 kita bisa pakai rumus 180 kurangi alfa. Kuadran 3 kita gunakan rumus 180 plus alfa. Kuadran 4 kita gunakan rumus 360 kurangi alfa. Sebenarnya di LKS itu rumusnya ada banyak sekali, tapi untuk memudahkan kalian mencari nilai studi trigonometri kita pakai patokan ini saja. Langsung saja kita ke contoh ya. Contohnya ada banyak sekali. Contoh pertama saya akan buat contoh, kita mau cari nilai sin 120. Nah, kita pandang ke lingkaran ini, 120 itu ada di daerah manakah kira-kira? Nah, ada di daerah kedua ya. 120 itu kan antara 90 sampai 180. Jadi 120 ini lokasinya ada di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua nilai sinnya positif apa negatif? Sinnya positif, berarti ini kita tulis positif sin buka kurung. Nah, rumus di kuadran 2 itu 180 kurangi alfa. 180 kurangi alfa sama dengan sin 180 kurangi. Nah, alfa yang dimaksud di sini sudutnya mau ini yang dicari 120. 180 kurangi 120 hasilnya 60. Sin 60 kita gunakan jari kita ya, seperti tadi
sin 60. 0, 30, 45, 60 ada di sini. Berarti hasilnya setengah akar 3. Nah, seperti itu. Cukup mudah sekali, bukan? Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini misalkan sekarang ganti cos 150 derajat. 150 kita pandang lingkarannya. 150 terletak di daerah sini antara 90 sampai 180. Nah, ada di kuadran kedua. Jadi 150 itu ada di kuadran kedua. Nah, sekarang nilainya di sini yang kuadran 2 yang boleh positif itu hanya sin. Ya, lihat. Kuadran 2 yang boleh positif hanya sin. Kosamatannya harus negatif. Jadi ini sama dengan negatif cos. Nah, tadi rumusnya kalau di kuadran 2 itu 180 kurangi alfa. Berarti negatif cos 180 dikurangi 150. Negatif cos 180 kurangi 150 itu 30, berarti negatif cos 30. Lihat jari kita, cos dimulai dari jempol, berarti ini cos 0, cos 30 ada di sini, ada di jari telunjuk. Jari telunjuk nilainya setengah akar 3. Itu hasil dari cos 150. Lanjut kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini ada cot 120. Nah, tadi kita hanya kenal sin cos tan, ini kok ada cot ya. Cot itu sama dengan 1 per tan. Jadi selain cot itu ada juga biasanya ada sek, kosek, sama cot atau kotan. Sek itu rumusnya 1 per sin. Kalau kosek itu 1 maaf ya, salah. Sek itu 1 per cos. Kalau kosek itu 1 per sin. Kalau kot itu 1 per tan. Nah, ini beberapa rumus tambahan. Langsung aja kita ke sini. 1 per tan 120. Alfanya kan 120. Nah, sama dengan 1 per tan 120. Lihat di sini ada di kuadran berapakah dia? Ada di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua nilai tannya itu negatif. Jadi negatif tan tadi rumusnya 180 kurangi alfa. Jadi sama dengan 1 per negatif tan 180 kurangi 120 sama dengan 1 per min tan 60. 1 per min tan 60 kita lihat di tabel. Tan 60 hasilnya akar 3. 1 per min akar 3. Nah, sama dengan ya, karena akar hasilnya seperti ini boleh, atau kalau mau dirasionalkan kita kali dengan sekawannya akar. Jadi hasilnya min 1 per 3 akar 3. Nah, itu untuk beberapa contoh di kuadran kedua. Kita lanjut contoh berikutnya, contoh keempat. Contoh keempat misalkan ada cos 210. Kita lihat lingkaran ini 210 berarti ada antara sini ya 180 sampai 270. Berarti dia ada di kuadran ketiga. Kuadran 3. Kuadran ketiga nilai cosnya bagaimana? Di sini tannya positif, berarti cosnya negatif. Berarti ini negatif cos, rumusnya lihat rumus di samping ini 180 plus alfa. 180 plus alfa sama dengan negatif cos. Nah, kalau ini berbeda dengan kuadran 2 ya. Di sini 180 ditambah berapa yang hasilnya 210. Nah, pasti ditambah 30 kan, 180 tambah 30 kan 210. Nah, di sini yang kita tulis nilai ini, akhirnya ini. Min cos 30 sama dengan min cos 30 ada di jari telunjuk, berarti setengah akar 3. Itu contoh di kuadran 3. Lanjut contoh yang kelima.
Misalkan ada sin 300. Nah, 300 kita lihat lagi ke lingkaran. 300 ada di daerah mana ya? Di sini ya, antara 270 sampai 360 ada di kuadran keempat. Kuadran keempat. Nah, kuadran keempat tadi rumusnya semua sindikat tangannya kosong. Berarti di sini yang positif hanya sin, kosnya yang positif hanya kos ya. Yang positif hanya kos, sinnya berarti negatif. Negatif sin. Kita lihat rumusnya kuadran 4. Rumusnya 360 kurangi alfa. Min sin 360 kurangi alfa. Min sin 360 kurangi 300 berarti sama dengan min sin 60 ya, sama dengan min sin 60. Sin dimulai dari jari kelingking, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 ada di sini. Setengah akar 3 tadi setengah akar 3 ya. Mungkin kebetulan saja ini soalnya. Nah, itu cukup penjelasan tentang nilai trigonometri dari 0 sampai 360 ya. Begitu cara mencarinya. Lanjut saja langsung ke soal ya. Lanjut ke soal. Untuk soal silakan langsung dikerjakan beberapa soal berikut. Kemudian bisa langsung dikumpulkan hari ini juga. Cukup sekian pertemuan dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Semoga dapat dipahami. Kalau nggak paham silakan diulang beberapa kali videonya atau cari referensi lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.